warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairunisa dari Prodi PGSD dengan NIM 123107130. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Lail Safitri SPD MPD. Nah, di tugas kali ini tuh sangat seru dan menarik teman-teman. Kenapa? Karena kita diajak untuk menghalu dan bermimpi. Gimana lagi coba yang diajak berhalusinasi? Nih di tugas wirausaha ini, jadi tetap nonton teman-teman. Oke. Emang diajak dan diperbolehkan menghalu apa? Ya, nggak tahu. Jadi menghalunya ini ke arah yang positif teman-teman. Halu bagaimana kita menjadi seorang wirausaha di masa depan. Kita mau wirausaha seperti apa. Jadi di sini saya memilih wirausaha kecil-kecilan terlebih dahulu, yaitu wirausaha botot. Teman-teman tidak salah dengar, iya botot. Botot yang saya maksud itu bukan botot yang seperti sampah rongsokan gitu, bukan ya teman-teman. Jadi botot ini adalah singkatan dari bakso botot. Tampilan botot teman-teman. Jadi jangan dibilang, "Hah, botot apa? Botot yang rongsokan sampai itu." Bukan, botot yang nih buat kenyang. Jadi kenapa aku memilih wirausaha bakso jolotot ini teman-teman? Kan bakso adalah makanan yang digemari semua kalangan dan inovasi rasa pedas digemari juga kan di masa ini atau di zaman sekarang ini. Terus itu aku juga ingin menciptakan usaha makanan yang identitas lokal tapi bisa berkembang secara nasional. Botot juga mempunyai visi misi teman-teman. Visi botot yaitu menjadi jajanan pedas, seru, enak, dan disukai semua kalangan. Dan misi botot itu adalah bikin bakso pedas dengan rasa nendang tapi tetap aman buat bocil dan pemula. Terus itu ngasih pilihan level yang pedas dan tidak, biar semua bisa ikut makan tanpa takut kepedasan. Terus itu menyediakan dua ukuran nih teman-teman, yang besar dan kecil, biar bisa menyesuaikan selera dan tentunya si dompet. Botot ini juga ada keterkaitannya nih dengan 6 tips yang relevan dengan kebutuhan pasar. Tips pertama yaitu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Memang apa keterkaitannya botot sama memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan? Nah, botot ini hadir sebagai solusi bagi konsumen muda yang gemar makanan pedas dan unik. Nah, aku memahami bahwa anak muda itu suka tantangan rasa dan butuh cemilan yang berbeda, sehingga botot ini menjawab kebutuhan itu. Terus itu yang kedua, menciptakan produk dan layanan yang berkualitas tinggi teman-teman. Jadi aku memastikan kalau botot ini memakai bahan baku yang berkualitas dan fresh, dan tentunya tidak saus yang pakai warna-warna yang bukan makanan yang bikin sakit perut, itu tidak ya teman-teman. Terus itu tiga, menawarkan harga yang kompetitif. Nah, karena target aku itu anak muda dan pelajar, jadi harga botot itu disesuaikan agar terjangkau tapi tetap menguntungkan. Nah, strategi ini membuat produk bisa bersaing dengan jajanan lain. Terus itu menjaga konsistensi merek dengan nama yang unik yang aku buat ini tadi, botot. Jadi kan orang ingatnya botot, kok makan botot sampai itu, bukan loh, botot itu bakso yang enak, yang pedes itu loh. Tapi level pedesnya bisa di request, ini dia, tara gitu. Jadi menjaga konsistensi merek teman-teman untuk promosi dan branding di medsos. Terus itu menerapkan teknologi yang tepat. Jadi aku bisa menggunakan medsos atau aplikasi-aplikasi pesan antar online itu untuk mempromosikan penjualan botot. Dan amin ya Allah. Nah, kalau produksi botot ini makin banyak, aku bisa pakai alat bantu seperti cetakan otomatis atau mesin pengaduk bumbu agar efisien. Terus memperhatikan tren pasar. Nah, saat ini kan makanan pedas dan jajanan viral, terus itu konten kuliner di TikTok itu kan sedang tren. Jadi botot ini bisa ikut andil atau ikut FYP ya, bisa dibilang itu dengan level yang pedas dan bisa ikut tren challenge makanan gitu kan. Nih, atau mukbang bakso pedas. Nah, botot ini juga bisa ya untuk ikut tren itu. Dan selanjutnya emang apa sih kelebihan botot ini sama bakso-bakso lainnya? Sama aja kok bakso gitu.
Jadi aku pakai tentunya stikernya yang lucu dan kemayut nih. juga aku inovasiin dengan tempat yang bisa dipakai lagi, mungkin untuk tempat sambal atau tempat slime itu untuk bocil-bocil gitu teman-teman. Botot ini juga ada sendok teman-teman, jadi tidak perlu khawatir kalau mau makan botot di jalan tapi bingung mau makan apa, tangan ini pedas lah tangannya, enggak ya teman-teman. Jadi menyediakan sendok jadi bisa makan baksonya beserta bumbu-bumbunya botot gitu. Kalau pakai lidi kan cuman bakso dicucuk, kadang bumbunya itu bisa jatuh-jatuh ya teman. Botot juga mempunyai modal dan keuntungan tentunya teman-teman. Nah, jadi kalau modalnya itu 135.000, mendapatkan 35 porsi, yang kecil itu 20 porsi dan yang besar ini 15 porsi, jadinya totalnya ini 35 porsi. Nah, rencananya itu aku jual yang kecil 6.000 dan yang besar itu 10.000. Jadi yang kecil ini untung 120.000 dan yang besarnya 150.000. Jadi jika dijumlahkan total keduanya itu harganya itu harga keuntungannya jadi 270.000 teman-teman. Dan di 270.000 itu tadi dikurang dengan modalnya tadi 135.000, jadi keuntungan aku 135.000 teman-teman. Ya benar ya, 135.000 keuntungan sama dengan modal tadi, nggak apa-apa, yang penting kalau bahasanya balik modal. Kenapa? Karena ini usaha kecil-kecilan pertama, mungkin ini balik untung itu alhamdulillah ya, karena semua pengusaha itu pasti kan menginginkan usahanya itu terus berjalan, tidak berhenti di situ aja. Jadi aku nggak mau kalau misalnya ini untungnya besar tapi lama-lama jadi seperti peminat karena bersaingnya harga itu tadi teman-teman. Jadi aku tetap menjaga harganya tadi yang bisa untuk dibeli bocil-bocil, tidak memungkinkan aku untuk menaikkan harga ini jika ada kenaikan di bahan-bahan baku di kemudian hari teman-teman, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan teman-teman, aku lupa, aku punya next video, itu video bagaimana cara memasarkan botot di era yang serba medsos ini ya. Jadi semoga ini bermanfaat untuk diri saya sendiri terutama dan untuk teman-teman yang menonton. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.